Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Agni Widyasmara. Pada video kali ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan video sebelumnya yang saya beri judul Jurnalis di Pusaran Bisnis Media Massa. Kalau pada video tersebut saya menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang sudah menjadi apatis terhadap jurnalis karena tidak sedikit dari media massa yang ternyata sering melakukan kesalahan dalam pemberitaan sehingga harus melakukan klarifikasi. Hal tersebut yang membuat masyarakat akhirnya sedikit demi sedikit kehilangan kepercayaan terhadap media massa, terutama para jurnalis yang memberitakan suatu kejadian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang menjadi kebalikannya, yakni masyarakat yang mentah-mentah mempercayai suatu judul yang ditampilkan media massa melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini media sosial memang digunakan oleh sejumlah media massa untuk menampilkan beritanya hanya berdasarkan judul. Sebab media sosial, khususnya yang saya bahas di sini adalah media sosial Twitter, dalam satu kali cuitan hanya memuat 140 karakter. Itu artinya tidak memungkinkan suatu media massa menuliskan keseluruhan isi berita yang ingin disampaikan. Nah, dari hanya membaca judul yang ditampilkan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang lantas menelan mentah-mentah isi berita seolah judul tersebut sudah menggambarkan keseluruhan isi berita yang disampaikan. Padahal seringkali judul yang diberikan tidak mewakili isi dari berita yang dimaksud. Saya punya satu contoh bukti yang sangat akurat dan sangat baik untuk dijadikan contoh. Jadi ada satu akun Twitter yang memiliki jumlah followers sekitar 200.000. Seorang pengguna Twitter ini cukup terkenal di jagat dunia Twitter. Ia juga sering tampil di beberapa acara di stasiun televisi. Dan dalam satu cuitannya, ia sebenarnya ingin bercanda dengan salah seorang temannya yang merupakan aktor ternama di Indonesia dengan menuliskan seperti di judul portal berita daring. Ia membuat suatu judul yang terkesan ia sedang mengalami perseteruan dengan aktor tersebut. Lalu muncul banyak komentar dari para followers atau pengikutnya yang ternyata termakan judul tersebut yang menganggap bahwa berita tersebut benar adanya tanpa bertanya terlebih dahulu, meminta link berita tersebut untuk membacanya, hanya membaca dari judul. Lalu si pemilik akun tersebut yang menyadari bahwa followers atau pengikutnya tidak menangkap maksud dari cara ia bercanda tersebut, lantas membuat klarifikasi. Yang sayangnya tidak semua followersnya membaca klarifikasi tersebut. Ini yang saya katakan bahwa ini merupakan contoh dari media sosial yang digunakan oleh media massa untuk memberitakan sesuatu. Tidak sedikit masyarakat yang lantas hanya menelan mentah-mentah judul yang ditampilkan. Lalu ketika judul tersebut kontroversial, kolom komentar dari akun media massa tersebut menjadi sangat ramai dengan perseteruan. Kegaduhan pun muncul. Apakah kita tidak bisa menyebut ini sebagai aksi provokasi? Jelas ini sangat memprovokasi. Ketika media massa mengetahui bahwa ada kubu-kubu tertentu yang pasti akan terpancing emosinya ketika suatu pemberitaan dinaikkan. Di mana netralitas seorang jurnalis atau media massa yang menaunginya? Ketika judul diberikan secara tendensius mengarah untuk yang seringkali menjelekkan salah satu pihak, yang terkesan mengadu domba di judul yang dimaksud, padahal isi dari beritanya seringkali tidak sesuai.
Saya tidak sedang bicara omong kosong, ini kejadian yang nyata terjadi di masyarakat kita. Contoh nyatanya sudah ada. Mungkin si pembuat cuitan yang saya ceritakan sebelumnya tadi itu tidak bermaksud untuk membuktikan apa-apa. Di sini saya yang membuat cuitan tersebut menjadi semacam bukti kepada masyarakat bahwa semudah itu membuat judul berita yang kontroversial hingga bisa memprovokasi masyarakat. Tujuan si pembuat tweet ini saya yakin hanya bercanda, tidak ada maksud tertentu. Namun ini suatu gambaran nyata bahwa masyarakat kita sangat mudah terpancing emosinya hanya dari membaca judul tanpa mau tahu isi dari berita yang dimaksud. Yang sangat menyedihkan adalah ketika media massa membaca hal tersebut dan dijadikan bisnis, sehingga berita-berita semacam itu yang dianggap laku di tengah masyarakat yang terus-menerus digulirkan. Berita apapun polanya sama. Yang terpenting masyarakat memberikan atensi, tidak peduli apakah berita tersebut nantinya akan membawa dampak negatif ke tengah masyarakat. Yang terpenting media massanya sudah mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat.